Kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat semua? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi buku tematik kelas 2, tema 1 Hidup Rukun, subtema 4 Hidup Rukun di Masyarakat, pembelajaran 5. Materi ini ada di halaman 168 sampai dengan 174. Baik anak-anak, Ibu langsung ke pembahasan materi ini. Warga lingkungan rumah Udin akan berolahraga bersama. Mereka berkumpul di tempat terbuka. Udin dan Edo juga ikut. Apakah kamu bisa melakukan gerakannya? Ayo mengamati anak-anak. Perhatikan gerakan yang dilakukan Udin. Lakukanlah gerakan tersebut. Lakukanlah pemanasan terlebih dahulu. Tentu anak-anak sudah tahu tujuan pemanasan adalah untuk menghindari cedera saat berolahraga. Tampak pada gambar di sini, Udin melakukan gerakan meloncat dengan kaki, ini memasuki lingkaran. Selanjutnya di sini Udin melakukan gerakan meloncat dengan dua kaki keluar dari lingkaran. Ini ke arah kanan, yang di sini ke arah kiri, keluar dari lingkaran. Di gambar selanjutnya, di sini Udin melakukan gerakan meloncat ke samping keluar dari lingkaran, dan juga di sini menyamping anak-anak gerakan meloncatnya masuk ke dalam lingkaran. Untuk gambar yang kedua ini. Mari lakukan permainan berikut. Tampak pada gambar di sini, Udin dan teman-teman sedang melakukan gerakan meloncat, memasuki lingkaran, selanjutnya keluar dari lingkaran ke-1, memasuki lingkaran kedua, dan seterusnya sampai lingkaran yang terakhir. Ini bentuknya berurutan anak-anak. Di gambar selanjutnya, Udin dan teman-teman melakukan gerakan meloncat dengan dua kaki, memasuki lingkaran dari yang pertama, kedua, selanjutnya di sini untuk gerakan dari lingkaran kedua, ketiga, ini arahnya ke kanan anak-anak, selanjutnya ke depan, ke kiri, ke depan, ke kanan, selanjutnya sudah finish. Ini bentuknya tidak lurus, jadi ke depan, ke kanan, ke depan, ke kiri, ke depan, ke kanan, ke depan lagi. Kita amati pada gambar anak-anak, tampak pada gambar ada Udin dan juga Made. Mereka sedang bercakap-cakap. Ibu bacakan percakapannya. Dimulai dari Udin. Made, ayo kita berolahraga bersama di lapangan. Maaf Din, kali ini aku tidak ikut berolahraga. Tidak apa-apa Made, apakah kamu akan pergi ke suatu tempat? Betul Din, aku akan mengunjungi paman bersama keluargaku. Baiklah, selamat bersenang-senang. Terima kasih Udin. Kalau kita cermati pada percakapan ini anak-anak, Udin mengajak Made untuk berolahraga bersama di lapangan. Tetapi Made menolak ajakan Udin karena Made akan berkunjung ke rumah pamannya bersama keluarga. Udin mengucapkan selamat bersenang-senang kepada Made dan Made mengucapkan terima kasih kepada Udin. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Baik, di sini Ibu memberi contoh jawabannya anak-anak. Yang pertama, siapa yang mengajak berolahraga pada teks di atas? Jawabannya, yang mengajak berolahraga pada teks di atas adalah Udin. Pertanyaan kedua, apa maksud ajakan tersebut? Jawabannya, maksud ajakan tersebut adalah Udin mengajak Made berolahraga bersama di lapangan. Pertanyaan ketiga, siapa yang menolak ajakan? Jawabannya, yang menolak ajakan adalah Made. Pertanyaan keempat, mengapa ia menolak ajakan tersebut? Jawabannya, Made menolak ajakan Udin karena Made akan mengunjungi pamannya bersama keluarganya. Yang kelima, tuliskan kalimat penolakan yang diucapkan. Ini jawabannya.
Maaf Din, kali ini aku tidak ikut berolahraga. Ayo membaca anak-anak. Bacalah pengalaman Udin di bawah ini. Olahraga bersama. Warga di sekitarku akan berolahraga bersama. Kegiatan tersebut dilakukan di lapangan. Di perjalanan menuju lapangan, aku bertemu Made. Aku mengajak Made untuk ikut berolahraga. Namun Made tidak bisa ikut. Made akan mengunjungi pamannya. Tiba di lapangan, sudah banyak anak yang berkumpul. Mereka sedang melakukan pemanasan. Kami berolahraga dengan kompak. Kami senang berolahraga bersama. Ayo berlatih anak-anak. Jawablah pertanyaan berikut sesuai pengalaman yang ditulis Udin. Siapakah yang menolak ajakan Udin? Yang menolak ajakan Udin adalah Made. Buatlah kalimat penolakan yang sebaiknya diucapkan teman Udin. Ini Ibu memberi contoh kalimat penolakannya. Maaf Din, kali ini aku tidak bisa ikut berolahraga karena aku akan berkunjung ke rumah pamanku. Ayo mencoba anak-anak, apakah kamu pernah berolahraga bersama warga di sekitar rumahmu? Kalau pernah, menjawab pernah. Siapa saja yang mengikuti acara olahraga tersebut? Tentu warga lingkungan. Apakah kamu yang mengajak atau diajak temanmu? Bisa anak-anak yang mengajak atau teman yang mengajak. Tuliskan pengalamanmu itu. Baik, di sini Ibu memberi contoh cerita pengalamannya anak-anak dengan judul Jalan Santai Bersama. Untuk merayakan HUT RI, warga lingkunganku mengadakan olahraga jalan santai bersama. Dani mengajak aku ikut kegiatan itu. Aku menyetujui ajakan Dani. Kegiatan jalan santai diadakan hari Minggu pagi. Kami berangkat jalan santai dari halaman rumah Pak RT. Semua warga merasa gembira bisa berolahraga bersama. Rute jalan santai berakhir di rumah Pak RT. Setelah selesai jalan santai, warga makan pagi bersama. Made menolak ajakan Udin dengan sopan. Sikap Made dan Udin menunjukkan kerukunan dan persatuan. Menjaga persatuan dan kesatuan di masyarakat sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila. Tuliskan contoh pengamalan sila ketiga di masyarakat. Tentu anak-anak masih ingat bunyi sila ketiga Pancasila adalah Persatuan Indonesia dan disimbolkan dengan simbol pohon beringin. Dan contoh pengamalan sila ketiga di masyarakat yaitu warga bekerja bersama-sama menghias kampung untuk menyambut peringatan HUT RI. Beri tanda centang pada kolom yang tepat. Apakah sikap-sikap berikut ini sesuai atau tidak sesuai dengan sila ketiga Pancasila? Baik, Ibu bahas dari sikap yang pertama. Melakukan ronda menjaga keamanan bersama-sama. Ini sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Ibu centang yang sesuai di sini anak-anak. Lanjut sikap kedua. Hanya bergaul dengan tetangga dekat saja. Ini tidak sesuai dengan sila ketiga anak-anak, maka Ibu centang yang tidak sesuai. Harusnya kita bergaul dengan siapa saja. Yang ketiga, melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan. Ini sesuai dengan sila ketiga anak-anak. Ini Ibu centang yang sesuai. Karena kerja bakti bisa menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan antar warga masyarakat. Selanjutnya, yang keempat, ikut serta dalam kegiatan warga. Ini juga bisa membina kerukunan anak-anak. Ini sesuai sila ketiga. Ibu centang. Yang kelima, lebih menyukai barang-barang dari luar negeri. Kalau menyukai barang dari luar negeri, itu artinya kita kurang atau tidak mencintai barang-barang produksi dalam negeri. Ini artinya kita tidak mencintai produksi negara kita yaitu Indonesia. Kita kurang cinta tanah air.
Maka ini tidak sesuai, Ibu Centang. Ceritakan pengalamanmu menerapkan nilai-nilai sila ketiga Pancasila di masyarakat. Sampaikan ceritamu di depan kelas dengan percaya diri. Baik, di sini Ibu memberi contoh dengan judul persiapan lomba sepeda hias. Sore itu, aku dan teman-teman dekat rumahku berkumpul di rumahku. Kami berencana menghias sepeda. Kami akan ikut lomba sepeda hias peringatan HUT RI. Aku sudah menyiapkan kertas warna-warni. Dani menyiapkan bendera merah putih dari plastik. Bima menyiapkan potongan bambu untuk tempat bendera. Kami saling membantu menghias 3 sepeda kami. Akhirnya, sepeda selesai dihias dan siap ikut lomba. Cerita pengalaman ini sesuai dengan sila ketiga Pancasila karena menunjukkan sikap hidup rukun, saling membantu, menjaga persatuan dan kesatuan, dan juga mau ikut serta dalam peringatan HUT RI atau Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Ini menunjukkan sikap cinta tanah air. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.